Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Kita mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, dengan nikmat sehat itulah Warisan Berkah akan memberikan informasi masih di seputaran wajah desa ekstramirigasi Damulu Merangin Jambi. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat-sobatku semuanya dan teman-temanku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Mudah-mudahan teman-teman dan sobat-sobatku semuanya saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, mudah-mudahan menjadikan rezeki berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini Warisan Berkah akan memberikan informasi mengenai tahapan proses replanting yang di era serba canggih, serba robot ini. Nah, bagaimana prosesnya dan apa replanting itu? Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam lihat videonya. Let's go! Nah, seperti yang terlihat di video ini adalah tahap awal dalam proses pengolahan perkebunan sawit yang mengikuti program PSR atau peremajaan sawit rakyat. Di tahap ini, perkebunan yang sudah didaftarkan di program PSR itu tahap awal itu penumbangan kelapa sawit, dan tahap selanjutnya ini seperti yang dilihat di video ini adalah pencacahan batang kelapa sawit. Dan mengenai pencacahan batang kelapa sawit ini, fungsinya sudah kita videokan mengenai manfaat pencacahan batang kelapa sawit yang sangat bermanfaat sekali untuk proses pembuatan kompos secara alami. Nah, inilah guys, ini tahap awal guys, ini penumbangan kelapa sawit ini di blok 12. Tahap selanjutnya setelah batang kelapa sawit ini dirobohkan dengan memakai tangan tunggalnya yang kuat sekali ini, kemudian tahap berikutnya itu pencacahan batang kelapa sawit. Pencacahan ini dilakukan dengan si tangan tunggalnya dengan pisau yang sangat tajam. Mencacahnya layaknya seperti mencacah tempe ini guys. Ini kita lihat, ini si tangan tunggal bertanduk dan berpisau tajam ini bereaksi sangat gesit dan kuat sekali mendorongnya dengan tanduknya itu guys itu. Nah, sekali dorong itu, nah inilah alat berat atau robot Hitachi yang siap bereaksi di perkebunan sawit. Nah, inilah si tangan tunggal raksasa, pisaunya sangat super tajam, mencacah layaknya seperti mencacah roti. Nah, inilah hasil penumbangan dan pencacahan batang kelapa sawit, dikumpulkan di jalur mati dengan tujuan agar nanti proses pembusukan pencacahan batang kelapa sawit ini berada di jalur mati, bermanfaat untuk mengemburkan tanah dan untuk menambah unsur hara dari bahan batang kelapa sawit ini yang mengalami proses pengomposan secara alami, dan nantinya akan bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit di awal penanaman. Dan tahap selanjutnya setelah mengalami batang kelapa sawit dicacah dan ditumpuk di jalur mati, tahap berikutnya itu pemutusan akar dengan tujuan agar akar itu
cepat busuk dan nantinya tanah akan menjadi gembur. Dan ini dilakukan dengan memakai alat berat yang khusus untuk pembajakan di areal perkebunan sawit. Dalam pengelukuan ini atau pembajakan tanah ini itu dilakukan dengan dua tahap. Tahap pengelukuan pertama atau pembajakan pertama itu memakai rotari yang kasar. Nah, ini tujuannya untuk memutuskan akar. Dan tahap pengelukuan yang kedua, pengelukuannya ini memakai rotari yang halus atau untuk mencacah agar tanah itu cepat gembur. Nah, inilah proses pemutusan akar juga menggemburkan tanah. Dan tahap selanjutnya setelah pemutusan akar dan pembajakan ini, tahap selanjutnya itu tahap pemancangan. Pemancangan ini yaitu meletakkan alat kayu untuk titik tanam yang nanti rencana akan ditanam kelapa sawit. Dan setelah pemancangan ini selesai, tahap selanjutnya yaitu pengelobangan yang tadi diberi tanda acir atau pancang. Pengelobangan titik tanam ini itu di tahun dulu di tahap pertama itu dilakukan secara manual dengan cangkul dan sekarang di era yang serba canggih, serba robot ini, pencangkulan ini memakai alat berat Bilco. Si tangan tunggal bercangkul tajam ini itu siap bereaksi. Dalam perkapling itu siap kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Dan mengenai hasil kedalamannya, hasil pengelobangannya itu ukurannya kurang lebih itu satu braket itu, satu keduaan itu kurang lebih 70 cm lebarnya dan kedalamannya juga kurang lebih 70 cm. Nah, inilah proses tahapan-tahapan dalam pengolahan lahan kelapa sawit itu di zaman yang era serba komputer ini, alatnya itu serba canggih. Dan ini untuk mempercepat proses tahapan-tahapan dalam pengolahan yang rencana untuk penanaman kelapa sawit dalam program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Dan tujuan dari program replanting ini yang dananya itu dana hibah dari pemerintah, itu tujuannya untuk meningkatkan hasil panen sawit dan mutu minyak kelapa sawit. Juga menggantikan bibit kelapa sawit yang rata-rata dari petani perkebunan sawit mandiri itu bibitnya abal-abal, diganti dengan bibit yang bersertifikat. Nah, oke guys, di sini Warisan Berkah yang menginformasikan mengenai tahapan-tahapan replanting. Apabila ada kata-kata penayangani banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita lanjut video ini di video berikutnya, yaitu cara penanaman kelapa sawit. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Warisan Berkah, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, serta subscribe. Dan tonton sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.